Film dibuka dengan seorang imigran gelap di sebuah kawasan kumuh di Jerman. Dia bernama Darko, masih muda namun harus bertempur dengan keadaan. Darko punya sahabat bernama Janos dan Manolo. Mereka juga sama seperti Darko, hidup miskin dan menjadi imigran gelap. Keseharian mereka, mencari barang bekas lalu menjualnya untuk bertahan hidup. Meski hasilnya tidak seberapa, setidaknya mereka masih bisa makan dan bertahan hidup. Suatu hari Darko dan kawan-kawan diminta membantu menyiapkan makanan di sebuah pesta. Tidak hanya itu, dia juga diminta menyiapkan hiburan di sana. Kebetulan Darko punya banyak merpati, dan dia ingin menggunakan itu untuk memeriahkan pesta. Acara berjalan meriah, namun ketika Darko dan Janos ingin meminta bayaran, mereka hanya diberi uang sangat sedikit. Dan ternyata pemilik acara adalah seorang gangster paling ditakuti di daerah itu. Darko sangat marah dan dia meminta bayaran sesuai. Namun justru Darko dihajar dan dimasukkan ke danau. Janos tidak bisa membantu. Namun beruntung ada seorang wanita yang menolongnya memakai perahu. Setelah itu Darko memutuskan untuk pulang sendirian, dan di tengah jalan, dia melihat wanita sedang muntah di atas jembatan. Darko menolong dan memutuskan untuk mengantarnya pulang. Sesampainya di sana, Darko kagum melihat rumah wanita itu yang sangat besar. Akhirnya mereka berkenalan dan wanita itu bernama Alina. Rasa kesal Darko karena tidak dibayar dengan pantas, seketika terobati ketika berkenalan dengan Alina. Darko tinggal berdua dengan ibunya, namun kini dia sedang mengalami gangguan jiwa. Semua itu berawal ketika saudara Darko meninggal dan ibunya belum menerima itu semua. Meski begitu, Darko sangat sayang dan perhatian padanya. Beberapa hari kemudian, ketika Darko ingin mencari barang bekas, tiba-tiba Alina muncul dan ia mengajaknya sarapan. Sayangnya, kebersamaan itu terhenti ketika Janos datang memanggilnya. Sejak mengenal Alina, Darko perlahan kehilangan minat bekerja. Hal ini membuat Janos kesal. Darko lebih sering sibuk memantau media sosial Alina daripada bekerja bersama teman-temannya. Suatu hari Darko dan Alina menghabiskan waktu di sebuah danau. Alina bahkan mengajarinya berenang. Setelah itu, Alina mengajak Darko pulang ke rumahnya. Malam itu menjadi malam mendebarkan bagi Darko, karena Alina mengajaknya untuk pusrang sampai Glory sampai berkali-kali di loteng rumah Alina. Namun beberapa saat kemudian, seorang pria datang, dan ternyata dia adalah suami Alina. Darko diminta tetap di sana, sementara Alina akan mengalihkan perhatian suaminya. Karena bosan, Darko memanggil dua sahabatnya untuk datang dan menginap di loteng Alina bersama-sama. Esok harinya Alina kesal karena melihat dua orang asing di lotengnya. Untung saja Darko berhasil menenangkan Alina. Dari sini pula, Janos baru sadar jika Darko berubah karena mengenal seorang wanita. Beberapa hari kemudian, Darko membawa ibunya ke klinik. Dokter mengatakan jika kondisinya semakin memburuk, klinik bukan lagi tempat yang cocok. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan yang tepat. Namun masalahnya Darko tidak punya uang. Meski begitu, Darko tetap belum semangat bekerja. Dia hanya fokus bersama Alina. Janos berkali-kali memperingatkan Darko. Namun sepertinya dia tidak peduli. Dia makin sering bertemu Alina dan tentu saja pusrang sampai Glory dimanapun mereka berada. Sampai suatu saat ketika pusrang sampai Glory, suami Alina datang dan memergoki mereka. Terjadi pertengkaran di sana, namun Darko segera pergi dari rumah Alina. Sesampainya di rumah, Darko melihat Manolo babak belur, sangkar merpatinya juga hancur. Manolo mengatakan ketika Darko pergi, ada beberapa orang mencari Darko dan mengamuk di sana. Darko marah dan curiga semua ini adalah ulah suami Alina. Keesokan harinya, Alina mendatangi rumah Darko dan bertemu ibunya. Baru kali itu Alina tahu bahwa Darko hidup bersama seorang ibu yang sakit akibat kehilangan anak lelakinya. Saat hendak pergi, Alina berpapasan dengan Janos. Janos memperlakukannya dengan kasar, menuduh bahwa Alina lah penyebab perubahan Darko. Beruntung Darko datang dan membantu Alina dan memintanya segera pergi dari sana. Pikiran Darko benar-benar kacau. Dia bahkan sampai menitipkan ibunya ke panti jompo agar bisa dirawat dengan baik. Sementara itu Darko tidak bisa melupakan Alina begitu saja. Dia ingin bersama Alina. Darko mendatangi Alina dan mengajaknya hidup bersama. Namun Alina menolak. Suami Alina yang ada di sana tidak terima dan lagi-lagi terjadi keributan dengan Darko. Ketika Darko ingin pergi,
Tiba-tiba ada polisi datang karena ada laporan keributan di rumah Alina. Darko ditangkap karena hal itu, ditambah lagi Darko bukan imigran resmi di negara itu. Darko akan menjalani hukuman dan di saat itu juga, hubungannya dengan Alina berakhir. Itulah tadi alur film kita kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa lagi di alur film kita selanjutnya.